Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan materi lanjutan sosiologi ya, tentang konflik sosial. Pada dasarnya kalian pasti sudah pernah mengalami atau bahkan melihat di sekitar kalian tentang konflik. Nah, apa sih konflik nanti kita akan pelajari hari ini. Nah, dalam sosiologi, konflik itu ada beberapa pengertian ya. Cuman yang paling umum itu konflik itu berasal dari bahasa Latin, yaitu configure, yang berarti saling memukul. Sama kan kayak konflik ketika kalian lihat di masyarakat atau bahkan ketika kalian eh, mengalami sendiri, tujuan konflik itu kan ingin mengalahkan pihak yang lain sebenarnya gitu. Makanya dalam sosiologi itu makna konfigur adalah saling memukul. Memukul di sini bukan hanya secara fisik saja, tapi bisa juga secara psikologis. Misal dengan ucapan, intimidasi, dan sebagainya. Maka dapat disimpulkan, konflik adalah upaya untuk menjatuhkan pihak lain. Seperti itu. Apa contoh konflik? Contoh konflik di masyarakat itu misalnya yang paling mudah ditemui adalah ketika kalian nggak sepakat misalnya. Contoh ketika lagi presentasi, kalian nggak sepakat dengan yang disampaikan oleh teman kalian. Seperti itu. Lalu kalian membantah atau menyelaknya. Seperti itu. Kalian ngebantah, kalian mengkritisi, itu namanya konflik sebenarnya. Karena kalian punya tujuan untuk membantah argumen dia atau ingin menjatuhkan dia dengan menggunakan argumen kalian. Seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai konflik. Jadi intinya konflik itu nggak hanya secara fisik atau kekerasan fisik, tapi juga secara psikologis seperti itu. Lalu kalau konflik itu ada tiga definisi yang akan saya sampaikan. Pertama, menurut Surjono Sukanto. Kalau kata Surjono Sukanto itu, konflik adalah proses sosial yang dialami individu atau kelompok yang berusaha mencapai tujuan disertai ancaman dan kekerasan. Nah, kalau Surjono Sukanto itu kata kunci dari konflik adalah dia ingin mencapai tujuan menggunakan ancaman atau intimidasi ataupun kekerasan. Contohnya, misal kalian bisa lihat di gambar tuh ada penggusuran misalnya oleh Satpol PP. Di sini kan misalnya Satpol PP atau aparat dia punya tujuan nih. Tujuannya untuk menertibkan pedagang-pedagang kaki lima. Maka cara yang dia gunakan adalah menggunakan ancaman. Contoh, kalau nggak segera pergi atau ditertibkan, itu gerobaknya akan diambil. Terkadang kan ketika itu terjadi ada kekerasan juga yang terjadi. Misal ketika ada perlawanan akan dipukul seperti itu. Nah itu contoh. Contoh konflik menurut Sudirman Sukanto. Ada tujuan yang ingin dicapai, tapi dengan menggunakan ancaman atau kekerasan seperti itu. Kalau kita lihat eh, contoh lainnya misalnya ketika di IKN misalnya. Hari ini pemerintah itu kan pingin memindahkan ibu kota negara baru ke Kalimantan. Sementara di Kalimantan itu kan kadang-kadang masih ada masyarakat yang tinggal di situ. Kalau kita lihat di berita itu kan beberapa hari yang lalu ada yang viral gitu kan. Masyarakat di salah satu kampung adat itu dia dipaksa untuk segera pergi dari lokasi itu karena akan digunakan untuk pembangunan IKN. Kalau nggak pergi itu ada surat somasinya. Seperti itu. Nah itu contoh. Pemerintah punya tujuan, lalu namun caranya untuk mencapai tujuan itulah dengan menggunakan ancaman atau intimidasi tadi. Seperti itu. Intimidasinya bagaimana? Misal tadi kalau misalnya rakyatnya, masyarakat adatnya nggak segera menyingkir, itu akan dituntut ke hukum pidana. Seperti itu. Nah itu ada ancaman. Begitu. Lalu selain Surjono Sukanto juga ada konflik menurut Robert M.Z. Lawang. Kalau kata Lawang, yang disebut sebagai konflik adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu yang langka. Nah, langka ini kan berarti nggak semua orang bisa mendapatkannya, seperti itu. Contohnya apa? Misal kayak nilai, status, dan kekuasaan. Nah, untuk mencapai yang langka itu biasanya pihak yang berkonflik itu nggak hanya untuk mendapatkan keuntungan saja, tapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Contohnya bisa kita lihat di gambar itulah kayak Pilpres 2024 kemarin lah. Antara Prabowo, Anies, dan Ganjar itu kan berusaha mendapatkan sesuatu yang langka, yaitu ingin menjadi presiden. Presiden kan hanya satu, seperti itu. Itu kan langka tuh makanya. Mereka akan menggunakan cara-cara untuk mendapatkan kekuasaan menjadi presiden. Nah, tujuan untuk menjadi presiden itu nggak cuma untuk mendapatkan keuntungan, yaitu untuk jadi presiden, untuk kekuasaan dan sebagainya. Tapi kan juga untuk mengalahkan pihak lainnya. Makanya kadang-kadang ada cara-cara yang digunakan untuk mengalahkan pihak yang lain. Misal dengan menyebarkan isu, menyebarkan hal-hal yang sifatnya kontroversial dan sebagainya. Contoh ketika Pilpres kemarin itu kan banyak sekali
untuk membuat nama Anies buruk, misalnya dianggap Anies itu menggunakan politik identitas untuk mengalahkan untuk menuduhkan Prabowo, maka dianggapnya Prabowo itu sebagai pelanggar HAM. Untuk mengalahkan Ganjar, misalnya dianggap Ganjar itu adalah pelanggar HAM juga yang di kasus Wadas, misalnya seperti itu. Nah, itu contoh. Pihak-pihak lawan pasti ingin mendapatkan kekuasaan tadi, ingin menjadi presiden. Nah, cara-caranya bukan hanya untuk dapat keuntungan saja itu jadi presiden, tapi dia harus mengalahkan pihak lawannya juga dengan berbagai cara. Kayak tadi nyebar isu misalnya, seperti itu. Atau misalnya cara-cara yang digunakan untuk menundukkan pesaingnya adalah membagikan bansos biar masyarakat simpati dan memilih. Nah, itu contoh konflik menurut Lawang. Ingin mencapai sesuatu yang langka, yang jarang didapatkan oleh orang-orang, tapi caranya bukan untuk mendapatkan keuntungan saja, tapi juga untuk mengalahkan pihak lawannya. Seperti itu. Sama ketika misalnya kalian di kelas misalnya, kalian kan juga berjuang atau berkompetisi kan untuk mendapatkan sesuatu yang langka, yaitu misalnya peringkat satu di kelas. Itu kan sesuatu yang langka. Lalu kalian saling selain eh, selain untuk mendapatkan keuntungan, misal kalau kalian ranking satu, nanti keuntungan yang kalian dapatkan adalah dapat hadiah, dapat sertifikat dan sebagainya. Tapi kan nggak cuma itu. Kalian juga tujuannya untuk berkompetisi adalah untuk menundukkan lawan-lawan kalian seperti itu. Contoh, biar kalian bisa ranking satu, kalian harus ngalahin lawan kalian atau siswa lainnya itu di mata pelajaran tertentu misalnya. Nah, itu contoh konflik menurut Lawang. Ingin mendapatkan sesuatu yang langka, tapi selain untuk dapat keuntungan juga untuk mengalahkan pesaingnya. Seperti itu. Yang ketiga adalah konflik menurut Bernstein. Kalau kata Bernstein, konflik ini nggak mungkin untuk dicegah. Konflik itu pasti ada di masyarakat. Seperti itu. Nah, namun dampaknya adalah konflik bisa memberikan dampak yang positif maupun negatif. Seperti itu. Contoh konflik menurut Bernstein itu kayak misalnya demonstrasi, kayak peperangan. Itu contoh konflik menurut Bernstein. Karena kan hal itu nggak mungkin dicegah. Namun Bernstein lebih menyorotnya pada dampaknya. Kadang-kadang bisa memberikan efek positif ataupun negatif. Saya ambil contoh kayak kasus perang aja. Seperti di gambar. Perang itu kan mungkin bisa memberikan efek negatif. Negatifnya misalnya menimbulkan korban jiwa, lalu misalnya banyak eh, mengeluarkan biaya materi untuk peperangan dan sebagainya. Itu negatif seperti itu, menimbulkan kerusakan seperti itu. Tapi perang juga bisa memberikan efek positif. Misal negara kayak Indonesia yang dulunya dijajah, kalau nggak ada perang mungkin itu nggak akan merdeka seperti sekarang. Seperti itu. Makanya kan ketika ada perang, akhirnya kan Indonesia ada kesempatan untuk merdeka lah karena melawan seperti itu. Nah, itu contoh konflik menurut Bernstein. Ada positifnya, ada negatifnya. Contoh lainnya adalah kayak demonstrasi lah. Demonstrasi 98 misalnya. Itu konflik antara pemerintah dengan masyarakat atau mahasiswa di sini. Nah, dari konflik itu kan akhirnya menimbulkan dampak positif atau negatif. Negatifnya misalnya gara-gara demonstrasi itu kan banyak beberapa mahasiswa yang meninggal seperti itu. Banyak kerusakan, vandalisme, bahkan ada pelanggaran HAM, ada penculikan dan sebagainya. Itu kan negatif. Tapi positifnya apa? Gara-gara demonstrasi itu kan pada akhirnya kebebasan pers akhirnya bisa lebih terbuka seperti itu. Lalu misalnya lebih mengarah pada demokrasi negara ini jadinya, bukan otoriter seperti itu. Nah, itu contoh konflik menurut Bernstein. Hal yang nggak bisa dicegah, namun itu bisa memberikan dampak baik positif ataupun negatif. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah faktor penyebab konflik. Faktor penyebab konflik itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah perbedaan individu. Ada perbedaan budaya, ada perbedaan kepentingan, dan juga ada perubahan sosial. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah perbedaan individu. Konflik itu dapat disebabkan karena perbedaan individu ini jelas lah. Karena pada dasarnya individu memiliki perbedaan, baik dari segi karakter, dari segi kebiasaannya, atau bahkan dari segi pandangan yang kadang-kadang itu bisa memicu terjadi konflik di masyarakat. Contoh mikronya kayak yang tadi saya singgung di awal, kalian ketika lagi presentasi di kelas, kan nggak semua teman-teman kalian sependapat dengan apa yang kalian ucapkan. Kadang-kadang ketika kalian menyampaikan argumen, kalian langsung dibantah oleh teman kalian yang nggak setuju. Nah, itu contoh konflik karena perbedaan individu. Karena beda pandangan tadi, seperti itu. Itu contoh. Dari segi perbedaan kebiasaan misalnya. Kadang-kadang ada temen yang di kelas itu yang kalian itu bisa belajar ketika suasana hening. Tapi ada juga teman yang lain yang dia bisa belajar ketika suasananya ramai. Nah, karena beda kebiasaan itu kan kadang-kadang bisa memicu konflik gara-gara perbedaan tersebut. Nah, itu contoh. Perbedaan individu bisa menyebabkan konflik. Paling gampang ketika pilpres kemarin aja.
gara-gara kita beda dukungan aja kadang-kadang kan kita jadi saling hina di media sosial seperti itu. Misal yang pro Anies, pro Prabowo dan pro Ganjar itu kan kadang-kadang mereka nggak sepakat dan sebagainya, akhirnya kan saling ledek-ledekan, muncul konflik seperti itu. Itu contoh konflik karena perbedaan individu begitu. Yang kedua, perbedaan budaya. Kita tahu bahwa negara kita itu adalah negara yang sifatnya multikultural atau beragam budayanya. Masyarakat dia punya keanekaragaman budaya atau adat. Nah, gara-gara perbedaan budaya dan adat inilah yang kadang-kadang bisa menjadi penyebab konflik juga apabila antar masyarakat itu nggak muncul rasa toleransi terhadap budaya orang lain seperti itu. Jadi kuncinya adalah ketika nggak ada toleransi itu biasanya perbedaan budaya bisa menyebabkan terjadinya konflik seperti itu. Contoh, misal di yang pernah saya singgung di kelas misalnya di masyarakat Jawa Timur di sekitar Gunung Semeru itu kan ada suku Tengger ya. Mereka ketika habis Semeru meletus itu dia naruh sesajen di sekitar kawah. Tujuannya untuk menghindari dari bencana lanjutan seperti itu. Sementara relawan yang dia agamanya Islam dia merasa naruh sesajen itu merupakan hal yang musyrik yang justru akan mendatangkan bencana baru. Lalu ditendanglah sesajen itu. Nah, gara-gara beda budaya dan adat inilah yang akhirnya kan menyebabkan terjadi konflik seperti itu. Gara-gara beda pandangan terhadap sesajen, yang satu menganggap musyrik, sebagai pramuslim kita harus yakin itu musyrik. Tapi kan di masyarakat Tengger dia karena kejawen, dia bukan Islam, dia merasa sesajen ini salah satu cara agar eh, tidak lagi ada bencana seperti itu. Nah, gara-gara beda budaya itulah yang akhirnya menyebabkan konflik seperti itu. Atau contoh lainnya misalnya perbedaan budaya atau adat tuh misalnya kayak dalam hal agama Islam sendiri aja kadang-kadang kan ada yang berkonflik cuman gara-gara misal ada yang menganggap tahlilan itu bid'ah, tapi yang lain menganggap itu nggak bid'ah sehingga konflik dan akhirnya melebar, menganggap itu Wahabi lah dan sebagainya. Seperti itu. Nah, itu contoh gara-gara beda budaya bisa menyebabkan konflik seperti itu. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Ini jelas sekali. Individu itu pasti punya kepentingannya masing-masing. Ketika kepentingannya beda-beda atau bahkan terbentur atau berbenturan, itu bisa memicu konflik. Karena individu pasti akan, atau individu atau kelompok pasti akan mempertahankan apa yang ingin dia capai, seperti itu. Gara-gara beda itulah yang akhirnya bisa memicu konflik, seperti itu. Contoh, misal kayak tadi yang Satpol PP sama pedagang. Pedagang punya kepentingan dia, mau jualan di situ, ingin mencari nafkah. Tapi yang Satpol PP dia juga punya kepentingan. Dia disuruh atasannya untuk menertibkan wilayah di sekitar situ agar nggak kumuh. Gara-gara beda kepentingan itulah akhirnya mereka ketika yang satu ingin menggusur, yang satu ingin bertahan kan muncul konflik. Yang satu nggak mau digusur, yang satu ini harus ngegusur seperti itu. Muncullah konflik seperti itu. Nah itulah contoh dari konflik karena perbedaan kepentingan seperti itu. Terakhir, konflik juga bisa terjadi karena perubahan sosial. Perubahan ini suatu keniscayaan, pasti terjadi dan dialami oleh seluruh manusia, seperti itu. Kadang-kadang perubahan itu bisa memicu terjadinya konflik ketika si individu itu nggak bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada, seperti itu. Contoh misal, kayak demonstrasi masyarakat terhadap Omnibus Law, yang dianggap itu nggak nggak memikirkan rakyat kecil lah, seperti itu. Itu kan gara-gara perubahan itu akhirnya muncul konflik, seperti itu. Contoh lain, yang paling mudah adalah ketika kasus antara ojek online dengan ojek pangkalan ketika awal kemunculan ojek online. Itu kan juga muncul konflik. Ojek online dianggap mengambil lahan penumpang ojek pangkalan. Sehingga orang-orang di ojek pangkalan ketika ada ojek online lewat itu kan dulu itu ya pas awal-awal itu kan langsung dikeroyok, digebukin dan sebagainya. Karena itu tadi masyarakat ada yang nggak bisa beradaptasi dengan adanya ojek online tadi sehingga akhirnya dia ngerasa rezeki mereka diambil, muncullah konflik seperti itu. Itu karena faktor perubahan sosial gitu. Nah, itu beberapa faktor tentang terjadi konflik ya. Ada perbedaan individu, ada kepentingan, ada budaya dan juga ada perubahan sosial. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk mata pelajaran sosiologi hari ini tentang konflik. Tadi ada definisi menurut Surjono, menurut Bernstein dan MZ Lawang, dan juga ada faktor penyebabnya dari perbedaan individu, perbedaan kepentingan, perbedaan budaya, dan juga perubahan sosial.
Barangkali ada yang mau bertanya, itu dipersilakan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk absen juga, nanti saya kirim Google Form-nya. Oke, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bagi yang belum jelas bisa ditanyakan ke saya. Secara japri juga nggak apa-apa lah. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.